Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kalian semua sehat. Ya, untuk memulai ibadah pagi hari ini kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau beri kesehatan buat kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang diperpuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian yang kedua adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita menari bersama-sama untuk Tuhan. Yuk, tanganku bekerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik pernah nggak lihat ombak yang besar di laut? Nah, ombak besar itu kalau menghantam karang, kira-kira gimana itu? Nah, Tuhan Allah itu seperti batu karang, perlindungan untuk kita semua ya adik-adik. Yuk kita angkat pujian lagu yang ketiga yuk. Tuhan itu batu karangku.
daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oke adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli, sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Tuhan Yesus, pagi hari ini kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Yang pagi hari ini kabarnya baik-baik saja. Boleh angkat jempolnya? Wih, yang sudah mandi dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh angkat kedua jempolnya. Wih, luar biasa. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Siapa dia? Betul, Samuel. Pagi hari ini kakak akan cerita tentang Samuel. Nah, adik-adik, judul cerita yang akan kita saksikan bersama-sama adalah Suara di Tengah Malam. Jeng 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 jeng. Iya, ini tentang cerita Samuel dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya di dalam 1 Samuel 1 dan pasal yang kedua di ayat yang 11 dan berlanjut di pasal yang ketiga. Kalau adik-adik membuka di dalam 1 Samuel 1 pasal yang kedua ayat 11 dan pasal yang ketiga, kita akan menemukan kisah Samuel yang dipanggil Tuhan. Adik-adik, Hana, ibunya Samuel, sedih karena mandul. Dia tidak punya anak. Nah, karena tidak punya anak, ia berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan menjawab doa daripada Hana. Lalu Tuhan memberinya anak laki-laki dan namanya adalah Samuel. Hana yang adalah ibu Samuel sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Iya, ketika Samuel beranjak menjadi anak kecil, Hana, ibunya Samuel, meninggalkan dia di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Nah, di situ Samuel melayani Imam Eli. Jadi tidak main-main, tidak keluyuran kemana-mana, tetapi dia melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Nah, Samuel bahkan tidur juga di kemah pertemuan. Samuel tidak pulang ke rumah, tetapi dalam sehari-harinya Samuel tidur di dalam kemah pertemuan bersama Imam Eli. Nah, Imam Eli tidur senantiasa di kemah pertemuan berdekatan dengan kamarnya Samuel. Lalu suatu malam ketika Samuel sedang tidur di tempat tidurnya, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Suaranya cukup jelas didengar oleh telinga Samuel. Lalu seketika ketika Samuel mendengar suara itu, Samuel bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. Lalu dengan polosnya Samuel berkata kepada Imam Eli, "Ini aku." Lalu Imam Eli menjawab, "Samuel, aku tidak memanggilmu," katanya sambil mengantuk. Lalu Imam Eli berkata lagi kepada Samuel, "Kembalilah tidur." Lalu dengan kantuk yang luar biasa itu, Samuel kembali ke tempat tidurnya. Tetapi tidak lama dari itu Samuel mendengar namanya dipanggil lagi oleh seseorang. Lalu dengan seketika Samuel berlari lagi kepada Imam Eli. Lalu ia berkata kepada Imam Eli, "Ini aku." Sambil mengantuk, Eli mengeluh, "Duh, aku tidak memanggilmu Samuel."
kembalilah tidur. Lalu Samuel pun kembali ke kamarnya untuk kedua kalinya. Lalu setelah Samuel kembali ke kamarnya, lagi-lagi yang ketiga kalinya Samuel mendengar ada seseorang memanggil namanya dengan sangat jelas. Tetapi itu bukan Imam Eli. Ketika Samuel mendengar suara itu, ia datang lagi untuk ketiga kalinya kepada Imam Eli. Dan Imam Eli lagi-lagi menyuruh dia untuk kembali ke kamarnya. Lalu Imam Eli sadar bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan yang memanggil Samuel. Eli berkata, Tuhanlah yang memanggil Samuel kepada Samuel pada waktu itu. Terus dia bilang sama Samuel, kalau ia memanggil lagi, jawablah begini, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengarkan. Lalu ketika suara itu datang lagi, Samuel pun melakukannya. Ketika Samuel kembali lagi ke kamarnya, dan suara itu pun muncul lagi. Ketika dia mendengar suara itu, ia teringat apa yang dikatakan oleh Imam Eli, bahwa ia harus menjawab, ini aku Tuhan. Lalu ia berkata pada suara yang memanggil namanya, ini aku Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku? Lalu Samuel menjawab dengan rendah hati kepada Tuhan, mau Tuhan, saya mau menjadi nabi yang menyampaikan perkataan Tuhan kepada umat Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai umurnya lanjut usia. Adik-adik, tema cerita kita pada pagi hari ini adalah suara di tengah malam. Bagaimana tadi Samuel mau taat terhadap suara Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, suara Tuhan adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu bisa kita peroleh dari pembacaan Alkitab. Ayo adik-adik, rajin baca Alkitab ya. Adik-adik, yang kedua, ketika kita mendengarkan khotbah. Nah, adik-adik siapa nih? Ketika kita mendengarkan cerita pas ibadah sekolah minggu, siapa di sini yang suka bermain, berisik, mengganggu temannya? Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Gak boleh ya adik-adik. Jadi kita harus taat sama firman Tuhan. Misalnya nih, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Maka kita harus melakukannya. Menghormati orang tua contohnya seperti apa sih? Yang pertama nih, kita harus dengar-dengaran pada orang tua. Nggak boleh melawan, harus berbicara sopan. Ketika apalagi zaman sekarang, adik-adik di rumah belajarnya melalui online. Kita harus belajar sesuai dengan jadwalnya. Jangan ada yang main game aja kerjanya. Adik-adik harus taat sama Tuhan. Jadi kita harus taat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadikan kita anak-anak yang baik dan benar. Orang yang melakukan firman Tuhan atau taat pada firman Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, saatnya adik-adik pasti menunggu ini. Apa ya yang paling ditunggu oleh adik-adik? Yaitu ayat hafalan. Wah, adik-adik senang nih kalau ada ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah dari Efesus 5 ayat 1. Bunyinya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih.
Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita, sudah ada ayat hafalan. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa ya. Adik-adik yang di rumah, tangannya boleh dilipat, kepalanya ditundukkan dan matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kepada kami. Kami telah memuji, memuliakan Engkau, telah mendengarkan cerita tentang bagaimana Samuel menjadi anak yang penurut. Kami juga berharap Tuhan, adik-adik sekolah minggu Gereja Kristus Purwakarta menjadi anak yang penurut kepadamu. Mereka mau menghormati orang tua, mereka mau merenungkan firman Tuhan. Mereka juga menjadi anak-anak berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan kami semua dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu.